Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 12 Juli 2023, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BPKP melaksanakan sebuah kegiatan di Jakarta Utara, tepatnya di Grand Mercure. Kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dan penerapan elektronifikasi transaksi, tanda tangan elektronik, dan beberapa hal lainnya. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti kegiatan tersebut, kebetulan di sini saya punya paparan materinya, jadi kita akan sama-sama lihat. Jadi di sini saya akan mulai beberapa hal, latar belakang dan prinsip terkait dengan penerapan kartu kredit di lingkungan pemerintah daerah. Di sini yang pertama dimulai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang transaksi non tunai yang menggunakan kartu kredit lokal untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi salah satu dari 5 arahan Presiden dalam Inpres nomor 2 tahun 2022, yaitu membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN dan mengelola katalog lokal dan sektoral serta menggunakan transaksi non tunai atau kartu kredit pemerintah. Di sini ada beberapa latar belakang, ada tujuan dan ada prinsip. Di sini ada beberapa pihak yang terlibat: Bank Indonesia, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Terus di sini ada ASPI dan industri. Untuk Bank Indonesia berwenang merumuskan, menetapkan, mengkomunikasikan kebijakan dan penerbitan peraturan di bidang SP ya. Jadi serta menetapkan kewajiban dan aspek prudensial, penetapan skema harga, pemberian izin, persetujuan, pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen. Untuk kementerian lembaga dan Pemda di sini berwenang terhadap penggunaan APBN dan APBD untuk belanja barang dan jasa dengan kartu kredit pemerintah daerah domestik dan bertanggung jawab atas integrasi penggunaan. Terkait dengan kartu kredit pemerintah dan KKP domestik di sini, arahan Menteri Keuangan melalui surat nomor S1947/MK.05/2022. Di sini ada langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Yang ketiga, melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan serta proyek. Di sini ada subsistemnya, segera mengajukan maksimum pencairan tahap 1 di awal tahun bulan Januari bagi yang memiliki kegiatan dengan sumber dana penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, segera mengajukan UP di awal tahun untuk membiayai kegiatan operasional kantor, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah untuk percepatan penyelenggaraan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri. Poin keempat, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bansos. Yang keenam, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Dan yang terakhir, meningkatkan monitoring dan evaluasi. Di sini ada latar belakang untuk penggunaan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah sendiri digunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan satuan kerja atau SKPD kalau di daerah untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara atau belanja daerah dalam penggunaan UP kartu kredit pemerintah daerah. Di sini untuk latar belakang dan tujuannya, di sini menyempurnakan mekanisme pembayaran APBN atau APBD, perlunya modernisasi sistem pembayaran secara non tunai antara lain dengan menggunakan kartu kredit, melaksanakan amanat pasal 66 ayat 5 PP 50 tahun 2018 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk tujuannya sendiri yaitu meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi belanja negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi kecurangan atau transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund dari penggunaan UP itu sendiri. Prinsip dasar untuk penggunaan kartu kredit di sini dia lebih aman, fleksibel, efektif dan akuntabel di sini. Untuk dari sisi fleksibilitas di sini adanya kemudahan penggunaan kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui sistem elektronik ya, pembayaran non tunai. Jadi untuk keamanan di sini aman dalam bertransaksi untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau kecurangan dari transaksi yang dilakukan secara tunai. Dari sisi efektivitas dalam mengurangi UP yang menganggur atau uang yang tidak dapat digunakan idle cash ya, jadi uang yang menganggur
dan biaya dana cost of fund dari transaksi pemerintah. Yang terakhir di sini terkait dengan akuntabilitas. Di sini akuntabilitas pembayaran tagihan negara atau daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP pada kredit pemerintah daerah. Di sini ada alurnya untuk pemegang kartu kredit. Di sini mulai dari tahap pertama pengumpulan dokumen. Di sini ini alur. Jadi ini sama dengan alur proses penetausahaan yang kita laksanakan setiap tahun. Ini cuma dia prosesnya secara non tunai. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa baik bendahara pengeluaran maupun PPK dan PPK mungkin sudah tahu prosedur ini, namun ini dilakukan secara elektronifikasi. Jadi mulai dari adanya tagihan, surat tugas untuk perjalanan dinas, perjanjian, kontrak, bukti pengeluaran. Jadi dokumennya dikumpulkan, dilakukan dokumen pengeluaran realnya dikumpulkan, kemudian membuat daftar pengeluaran real dan disampaikan ke PPK. Dari situ PPK akan melakukan pengujian berdasarkan dokumen dan melakukan mengesahkan bukti yang diserahkan. Berikutnya daftar pembayaran tagihan disahkan oleh PPK dan PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran. Jadi diterbitkanlah surat perintah bayar ya. Jadi SPBY ini surat perintah bayar. Setelah itu disusunlah surat permintaan pembayaran atau SPP. Lanjut ke bendahara pengeluaran. Selanjutnya bendahara pengeluaran melakukan pengujian kelengkapan dan menerbitkan SPP permintaan UP. Dan berikutnya bendahara pengeluaran mengajukan permintaan penggantian uang persediaan secara kartu kredit pemerintah ke PPK dengan penerbitan SPP melalui kartu kredit. Di sini ada proses pembayaran secara elektronik menggunakan kartu kredit. Setelah itu proses pengujian setelah dilakukan dan diterbitkan SPP, maka diterbitkan lagi surat perintah membayar atau SPMGU. Jadi proses ini sama seperti proses belanja pada umumnya, hanya dilakukan secara elektronifikasi menggunakan kartu kredit pemerintah. Sampai dengan proses SP2D. Jadi proses SP2D itu nanti dia melakukan pendebetan dari dan ke kartu kredit. Jadi misalnya jika ada pembayaran dilakukan di awal bendahara, adanya tagihan, beberapa tagihan yang masuk, misalnya bendahara melakukan belanja pembayaran listrik ataupun internet kantor dan lain-lain, proses pembayaran dilakukan sebelum SP2DGU diterbitkan, maka bisa dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah. Pada saat SP2D diterbitkan, maka nanti secara otomatis adanya pendebetan untuk pemulihan dari pengeluaran yang dilakukan di awal. Jadi kartu kredit ini kan sama kayak kita berhutang ya. Jadi proses pembayaran dilakukan di akhir. Jadi kita bayar dulu menggunakan kartu kredit, baru ketika SP2D terbit akan dipulihkan. Mungkin bagi beberapa Pemda yang telah melaksanakan proses belanja secara non tunai mungkin sudah paham terkait dengan proses transaksi non tunai, tapi banyak juga daerah yang belum melaksanakan proses non tunai, termasuk di tempat kami. Ini masih merupakan suatu hal yang baru. Di sini proses TU, jika TU menggunakan kartu kredit, di sini ada prosedurnya. Mungkin sama dengan prosedur-prosedur yang sudah berlaku secara umum, namun dia dilakukan secara elektronifikasi transaksi. Ini terkait dengan pengenaan biaya di luar transaksi. Jadi berdasarkan hasil monitoring yang terjadi, tantangan dalam implementasi kartu kredit pemerintah adalah terkait dengan pengenaan biaya surcharge, jadi atau ada biaya tambahan, biaya transaksi yang kita alami ya. Jadi melakukan transaksi pemegang KKP agar memastikan terlebih dahulu bahwa transaksi KKP tidak terkena biaya. Jadi kadang transaksi yang kita lakukan itu ada potongan biaya administrasi, dan itu dia menyebabkan saldo yang kita dapatkan dari SP2D-nya nilainya akan berubah karena adanya biaya-biaya tambahan tadi. Jadi ini suatu hal yang bisa mengganggu dari sisi pencatatannya. Larangan pengenaan surcek dalam transaksi pembayaran penggunaan kartu kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. Namun dalam praktiknya masih ada saja pihak merchant yang mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan, termasuk transaksi belanja pemerintah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah. Dari sisi keamanan, pemegang
kartu kredit pemerintah daerah wajib menjaga keamanan bertransaksi dalam menggunakan kartu kredit pemerintah daerah. Untuk itu perlu selalu memahami dan mempelajari cara-cara menjaga keamanan transaksi dalam penggunaan kartu kredit itu sendiri. Di sini ada beberapa hal mengatasnamakan kantor pusat maupun cabang bank penerbit kartu kredit, Ditjen Pajak, Bank Indonesia, OJK, dan berbagai pihak lainnya. Mengabaikan telepon atau SMS, email dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan bank penerbit kartu kredit itu sendiri, serta pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Ditjen Pajak, Bank Indonesia, OJK, dan pihak lainnya. Dengan berbagai alasan meminta data terkait dengan konfirmasi nama dan nomor kartu, kode CVV atau Card Verification Value, kode OTP, one time password, dan masa berlaku kartu itu harus dijaga secara hati-hati. Jangan sampai ada pihak yang mengetahui dan bisa melakukan pembobolan atas kartu kredit yang digunakan. Merahasiakan atau tidak memberitahukan nama dan nomor kartu, kode Card Verification Value atau CVV-nya serta OTP-nya dan masa berlaku kartu kepada siapapun termasuk pihak bank. Di sini terkait dengan larangan penyalahgunaan untuk penggunaan KKP dalam kepentingan pribadi. Jadi pemegang kartu kredit harus bertanggung jawab atas kartu kredit pemerintah yang dimilikinya. Jadi penggunaan KKP hanya diperuntukkan bagi belanja operasional kantor dan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kartu kredit pemerintah dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan institusi. PPK sebagai pejabat verifikator dapat menolak bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan. Berikutnya, pegawai yang bersangkutan juga wajib untuk membayar penggunaan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi. Terus yang berikutnya, surat peringatan dan dapat dilakukan penarikan kartu kredit. Jadi jika penggunaan kartu kredit digunakan di luar ketentuan atau digunakan secara pribadi, maka dapat dilayangkan surat peringatan dan dilakukan penarikan kartu kredit jika terbukti kartu kredit tersebut digunakan untuk keperluan pribadi oleh pihak pengguna. Terkait dengan pengawasan di sini, KPA selaku kuasa pengguna anggaran melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan kartu kredit agar tidak melewati batas jatuh tempo pembayaran. Jadi kan kartu kredit ini kita gunakan untuk pembayaran belanja yang batas pembayarannya, batas tagihannya mungkin jatuh tempo sebelum waktunya kita jadwal pencairan SP2D misalnya UP atau GU. Jadi ketika SP2D, UP, dan GU itu belum cair, maka bisa belanja dilakukan sebelum UP dan GU itu menggunakan kartu kredit. Nanti ketika pencairan UP dan GU dilaksanakan, maka secara otomatis akan terjadi pemulihan melalui kartu kredit. Jadi pembayaran tagihan. Satker membuat SOP internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban kartu kredit dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Jadi mungkin terkait dengan pertanggungjawaban belanja sama seperti yang terjadi pada umumnya, namun ini bersifat elektronifikasi, non tunai menggunakan kartu kredit. Jadi di sini ada timeline roadmap untuk Simda. Jadi kita ketahui bersama hampir sebagian besar daerah Pemda di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi Simda yang dikembangkan oleh BPKP. Jadi di sini ada petanya, mapnya. Mulai dari 2005 Simda kita masih berbasis CTA atau Cash to Accrual. 2007 Simda subsistem. Simda telah dikembangkan sesuai kebutuhan. 2015 tahun pertama kita melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual. Jadi sejak 2015 Simda Keuangan telah dikembangkan berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2017 mengembangkan aplikasi Simda berbasis web. Di tahun 2019 adanya integrasi. Jadi diperkenalkan Simda berbasis web, yaitu integrasi Simda FMAS. Jadi Simda FMAS diperkenalkan di 2019, telah diintegrasikan dengan semua subsistem dan aplikasi eksternal. Di tahun 2020
disempurnakan menjadi Simda Next Generation atau FMS. Ke depan Simda akan membuat data warehouse untuk continuous audit, continuous monitoring ya, jadi CACM, dan siswas Keubangda. Jadi kedepannya direncanakan Simda FMS akan diintegrasikan dengan basis data yang ada di Kementerian Dalam Negeri ya. Sampai dengan tahun 2023 di sini cukup signifikan. Jadi jumlah Pemda yang sudah mengajukan permintaan SML di sini ada 284 Pemda yang menerapkan Simda FMS, tapi belum sampai pada penyusunan laporan keuangan 2022. Di sini 50 Pemda. Jadi ada yang sudah meminta SML tapi dia tidak sampai dengan laporan keuangan. Di sini ada 50 Pemda menerapkan FMS sampai dengan laporan keuangan. Jadi mulai dari perencanaan sampai laporan keuangan ada 252 Pemda. Posting APBD 2023 230 Pemda yang menerapkan FMS dengan CMS serta SP2D online. Di sini sudah 222 Pemda. Di sini terkait dengan CACM ya, continuous audit, continuous monitoring. Dalam GTEK 3 dinyatakan bahwa continuous audit yang dilakukan oleh internal auditor akan sangat ideal apabila dikombinasikan dengan continuous monitoring yang dilakukan oleh manajemen. Continuous monitoring meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui continuous monitoring, manajemen diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian. Teknik-teknik continuous monitoring dilakukan oleh manajemen pada dasarnya sama dengan teknik yang dilakukan oleh auditor internal dalam continuous audit. Bila dikaitkan dengan model Three Lines Defense Model, maka continuous monitoring merupakan kewajiban dari pertama dan kedua ya. Jadi untuk continuous audit dilakukan oleh internal audit. Kalau di Pemda tuh di sini kita punya APIP atau inspektorat. Kembali lagi ke kartu kredit pemerintah daerah. Di sini dasar hukum untuk penerapan kartu kredit pemerintah daerah sendiri terdapat pada Permendagri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ya, APBD. Kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit, kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. Jadi ini juga harus berbanding lurus dengan proses SP2D. Maka misalnya tagihan yang bendahara sudah lakukan pada kartu kredit, misalnya pembayaran beberapa jenis belanja mulai dari ATK, internet, dan lain-lain, misalnya dilakukan sebelum SP2D, maka proses pemulihannya pada saat SP2D maka harus sesuai dengan tanggal SP2D, harus sesuai dengan tanggal kesepakatan dengan bank misalnya untuk kesepakatan pelunasan pembayaran. Di sini latar belakang implementasi kartu kredit adanya di sini ada 7 poin: dinamika kebijakan, ada efisiensi, fleksibilitas, keamanan, mengurangi kecurangan. Ini sudah menjadi pembahasan kita di sebelumnya. Berikutnya lagi ada terkait dengan tanda tangan elektronik. Jadi dalam Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 12, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Berikutnya di sini peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identifikasi, penandatanganan, dan autentikan informasi elektronik. Urgensi penggunaan tanda tangan elektronik untuk mendukung proses administrasi secara digital di Indonesia di sini ada 3 hal: meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua ada aspek perlindungan hukum. Yang ketiga ada jaminan aspek keamanan informasi. Mungkin itu saja beberapa hal terkait dengan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar, silakan tulis pada link komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini.